dilaksanakan diskusi secara mandiri, tapi kita tetap harapannya sampai jam 5 kita bisa tetap diskusi begitu ya, 5 kelompok. Daripada kelompok yang presentasi mungkin tetap kita kritisi sebetulnya, dan mungkin mengkritisnya tetap mengkritisi yang bermutu sebetulnya. Tapi mengkritisi kosakata kalimat yang ditulis juga tidak masalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, langsung saja ya, silakan nanti kita mulai dari kelompok 1. Pertanyaannya apa, topik diskusinya apa, kemudian bagaimana hasil diskusinya, kemudian nanti dilanjutkan kelompok tanya jawab, terus kelompok 2 dan seterusnya begitu. Jadi setelah presentasi kita tanya jawab. Ya. Baik, kelompok 1 bisa dimulai presentasinya kepada teman-teman dari kelompok 1. Silakan. Oke, mari share screen. Ya, mohon maaf, ini belakang saya ada yang main game, jadi agak berisik. Nggak apa ya, tempat umum. Oke, teman-teman sekalian yang berbahagia, langsung saja ya. Ini dari kelompok 1 ada banyak orang, banyak anggotanya, ada Mbak Neni, saya sendiri, Mbak Baik, Mbak Zarita, Mbak Satria, dan ini manggilnya siapa ya? Pak Hosan, mungkin Mas Hosan kali. Oke, nah kelompok kami membahas tentang topiknya yang kami diskusikan ini adalah tentang apa itu skema teori dan bagaimana penjelasannya, serta bagaimana teori skema ini atau skema teori itu atau skemata ya, jamaknya itu penerapannya dalam pembelajaran di kelas. Baik, untuk penjabaran yang pertama dari ada beberapa teori, di sini ada bukunya Browning, tentu kita semua sudah membaca, dan ada Feldman. Nah, untuk bagian awal ini akan dijelaskan oleh rekan kami, saudari Neni. Silahkan, saudari Neni. Terima kasih Mas Ali. Baik, saya akan langsung membacakan materi yang pertama, yaitu skema atau skemata. Skema seperti yang dibahas dalam Browning tahun 2011 halaman 21 adalah pengetahuan yang terstruktur dan tersimpan di long-term memory manusia yang berisi elemen-elemen informasi yang berkaitan dan menyediakan informasi yang berguna untuk mendapatkan informasi yang lain. Masih menurut Browning tahun 2011 dalam halaman 6, skemata adalah mental framework atau kerangka mental yang digunakan untuk mengorganisir pengetahuan. Sedangkan menurut Bartlett tahun 1932 dalam Feldman 2011 halaman 277, skema adalah tubuh yang terorganisir atau organized bodies of information dari informasi yang tersusun di dalam memori atau ingatan yang membiasakan cara informasi baru untuk diinterpretasikan, disimpan, dan diingat. Oke, terima kasih Mbak Eni. Ini penjelasan dari buku Browning dan juga dari Feldman. Sama-sama bukunya tahun 2011. Jadi teman-teman bisa di referensi kelompok kami. Baik, selanjutnya akan masih tentang skema-skemata, tapi dari teori yang lain akan dijelaskan oleh saudari Baik. Silakan, saudari Baik. Oh iya, makasih Mas Ali. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Neni tadi, yang dimana skema menurut Rumelhart menjelaskan bahwa skema adalah struktur data yang dihipotesiskan mewakili
pengetahuan yang disimpan dalam memori. Nah, sedangkan menurut Browning 2011 di halaman 48 itu skema adalah dasar untuk pemroses informasi. Skema mewakili pengetahuan tentang objek, pengetahuan tentang peristiwa, urutan peristiwa, tindakan, dan urutan tentang teorema. Skema mendukung konstruktivis pembelajaran dan penjelasan untuk keadaan yang terjadi dalam penyimpanan memori. Menurut Browning 2011 nomor 51. Baik, itu saja Mas Ali. Oke, terima kasih. Ya, saya kok lupa ya. Namanya banyak soalnya. Oke. Nah, oke, kesimpulan dari teori skema akan disampaikan oleh rekan saya, saudari Zarifah. Silakan saudari Zarifah. Baik, Mas. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu pada dasarnya proses pada skema menggambarkan bagaimana sebuah informasi diproses ke dalam memori manusia. Apabila long-term memory mengenali informasi yang baru saja masuk berdasarkan informasi yang disimpan di long-term memory, maka informasi yang baru akan mudah diinterpretasikan dan dikenali, sehingga dapat disimpan dan diingat. Nah, berlaku juga sebaliknya, ketika informasi yang baru saja ditangkap oleh sensory memory tidak dikenali sebelumnya di long-term memory, maka informasi baru tersebut butuh waktu dan usaha lebih agar dapat diproses dan disimpan di long-term memory. Sekian, Mas. Ya, terima kasih Mbak Zarifah untuk pemaparannya. Oke, bagian akhir teman-teman sekalian, ini ada contoh dan penerapan. Nah, Pak. Oh iya, mau Mbak Serlia atau saya Mbak Serlia? Mbak Serlia aja ya? Mana Mas Serlia? Kenapa Mas Ali? Mbak Serlia aja yang baca ya. Saya malu ya. Presentasi itu. Iya. Silakan Mbak Serlia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan. Di mana di sini contoh penerapannya yaitu dalam pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran bilangan berpangkat bagi kelas 9 SMP. Ketika guru langsung menyampaikan uraian tentang perkalian berulang, maka perlu diperhatikan apakah siswa masih mengingat informasi tentang perkalian dan sifat-sifatnya. Nah, ketika siswa sudah memiliki informasi di LTM tentang perkalian dan sifat-sifatnya, maka pembelajaran pada materi bilangan berpangkat akan lebih mudah, begitu juga sebaliknya. Perlunya guru mengecek pure knowledge siswa agar lebih mudah siswa menangkap pembelajaran. Selain itu, materi bilangan berpangkat hendaknya disusun secara runtut, mulai dari contoh perkalian berulang, notasi, kemudian hasil, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang disampaikan kepada siswa dapat tersimpan dengan baik di LTM. Mungkin itu saja sedikit contoh penerapan yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Ali. Baik, terima kasih Mbak Shirley dan teman-teman sekalian yang sudah presentasi pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf untuk Medan, ya kami belum menyediakan versi bahasa Inggris. Lain waktu akan kami sediakan dalam bentuk bahasa Inggris. Inggris baik. Baik teman-teman sekalian, ini beberapa pemaparan hasil diskusi kami kaitannya tentang teori skemata dan ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk diskusi kelompok. Mungkin penyampaiannya sangat singkat, tapi kalau teman-teman ingin mengkritisi tentang penyampaian skemata kami, barangkali ada yang kurang, atau aplikasi tadi di matematika itu ya, di bagian sini kami ternyata harusnya nggak kayak gitu. Di skemata itu yang saya pahami gini-gini itu kami sangat menerima. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, kalau tidak ada yang didiskusikan, kita mungkin akan masuk ke kelompok yang kedua. Ya. Jadi nanti kalau sudah mengganjal langsung ditanyakan aja ya, nggak apa-apa supaya
Baik, silahkan kelompok 2 langsung dimoderatori oleh kelompok 2 sendiri, terus nanti silahkan dilempar ke kelompok 3. Begitu aja. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya ke rekan-rekan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan. Terima kasih Mas Ali. Dari kelompok 2 yang scan screen itu saya, nanti dilanjutkan sama Mbak Dila. Mbak Dila, mungkin bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas terkait dengan strategi encoding strategis dan contohnya. Adapun kami kelompok 2 itu beranggotakan saya sendiri Nadila Rahmadani, kemudian ada Mbak Ana Mulyana, Mbak Anggia Dwi Andini, Mbak Desi Fitriani, Mbak Raras Kusfajar-Didin, dan Mbak Rana Anjani. Adapun pada encoding strategi ini, lanjut Mbak. Pertanyaannya itu ialah proses pengkodean itu mungkin lebih baik atau bertahan lebih lama dengan sebuah strategi. Nah, jelaskan strategi pengkodean dan berikanlah contohnya. Lanjut Mbak. Nah, untuk pertama itu akan dipaparkan oleh Mbak Anggia. Kepada Mbak Anggia, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, berikut akan saya jelaskan mengenai pengantar mengenai encoding strategis. Encoding proses atau proses pengkodean adalah proses yang terlibat dalam menempatkan informasi ke dalam memori jangka panjang. Pengkodean memiliki dampak besar pada proses kognitif lainnya, seperti penyimpanan, yaitu bagaimana informasi disimpan dalam memori, dan pengambilan, bagaimana informasi diambil dari memori. Adapun strategi yang tepat untuk memudahkan kita menyajikan informasi adalah sebagai berikut. Lanjut, ya. Nah, secara garis besar, untuk menyajikan materi belajar matematika itu dibedakan menjadi 2, yaitu menyajikan materi belajar matematika yang simpel dan menyajikan materi belajar matematika yang kompleks. Adapun penjelasan untuk masing-masing strategi akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikutnya. Yang nomor 1, silakan. Oke, selanjutnya itu adalah encoding atau menyandingkan materi pembelajaran yang sederhana, yaitu yang pertama mediasi, di mana akan dipaparkan oleh Mbak Ana. Kepada Mbak Ana, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Nadila. Jadi salah satu strategi encoding elaboratif yang paling sederhana itu adalah mediasi. Nah, mediasi ini melibatkan atau mengikat benda-benda yang sulit diingat untuk sesuatu yang lebih bermakna. Jadi penelitian asli tentang mediasi dalam memori didasarkan pada pembelajaran suku kata yang tidak masuk akal, yaitu misalnya BOZ dan BUH. Strategi ini memiliki beberapa implikasi dalam pengajaran. Lanjut, Mbak. Oke. Nah, penelitian awal tentang mediasi ini dilakukan oleh Montague, Adam, dan Kies pada tahun 1966 yang menjadi jelas bahwa subjek yang menggunakan mediator dalam melakukan pasangan suku kata yang tidak masuk akal untuk mengingat atau mengungguli subjek yang tidak menggunakan mediator itu artinya itu ternyata subjek yang melakukan pasangan suku kata dengan menggunakan mediator lebih unggul dibandingkan dengan subjek yang tidak menggunakan mediator. Nah, ketika subjek dapat merancang mediator seperti mobil balap, ketika dihadapkan dengan sepasang suku kata yang tidak masuk akal, misalnya RIS dan KIR, mereka dapat mengingat ingatan mereka untuk informasi yang tidak berarti menjadi sesuatu yang bermakna dan memudahkan tugas ingatan mereka. Nah, meskipun mediasi adalah teknik yang sederhana dan mudah dipelajari
yang meningkatkan memori untuk berbagai informasi terbatas, itu sesuai dengan tema bab ini. Jadi apa yang dilakukan orang dengan informasi yang harus dipelajari menentukan bagaimana hal itu akan diingat. Bahkan pada tingkat yang paling sederhana, pembelajaran berlangsung lebih baik sebagai konstruktif daripada sebagai proses reseptif. Nah, mediasi menghasilkan pengkodean yang lebih dalam dan lebih rumit daripada pengulangan sederhana konten baru. Lanjut, Mbak. Oke, bagian yang kedua, maaf, saya kembalikan kepada Mbak Nadila. Selanjutnya untuk strategi pengkodean yang kedua yaitu imagery akan dipaparkan oleh Mbak Rana Anjani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Nadila. Baiklah, di sini selain dari yang dijelaskan oleh Mbak Ana tadi, ada imagery. Jadi imagery itu merupakan bagian penting dari pengkodean informasi, di mana imagery ini merupakan salah satu strategi dalam menyimpan informasi verbal. Pada strategi imagery ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah bahan yang bervariasi, perbedaan individual, dan sifat-sifat dari informasi itu sendiri. Sehingga imagery merupakan suatu proses yang terjadi ketika sensor-sensor pengalaman yang disimpan dalam ingatan dipanggil lagi dan ditampilkan dalam pikiran tanpa adanya rangsangan dari luar. Kemudian, next Mbak. Contoh dari imagery ini adalah seorang perenang menggunakan imagery-nya dalam persiapan mentalnya untuk bertanding. Jadi dia membayangkan dirinya berenang dengan kuat dan cepat. Dia juga membayangkan bau klorin atau bau air kolam ketika ia memasuki area kolam renang sampai pertandingan dimulai. Kemudian dia mendengarkan percikan-percikan air dan tepuk tangan dari temannya untuk dirinya. Sehingga dengan menggabungkan elemen-elemen tersebut, elemen-elemen yang ia bayangkan tersebut, ia bisa mewujudkan dalam aktivitas nyata sehingga dia mampu meningkatkan daya konsentrasinya dan meningkatkan rasa percaya dirinya dalam bertanding. Next, Mbak. Kemudian mnemonik. Mnemonik ini merupakan strategi yang membantu orang mengingat informasi dengan membuat pengkodean materi baru yang lebih rumit, sehingga akan sulit dilupakan karena menghasilkan memori yang lebih kuat. Ada beberapa metode yang bisa diperhatikan, yaitu yang pertama metode PEG atau the PEG method, kemudian metode Loci, metode link atau penghubungan, metode cerita, metode huruf pertama, dan metode kata kunci. Yang pertama itu adalah metode PEG. The PEG metode ini adalah sebuah metode siswa menghafalkan serangkaian PEG di mana informasi yang dipelajari dapat diingat pada suatu waktu. Kemudian PEG dapat berupa serangkaian item, tetapi yang paling populer melibatkan penggunaan satu set sajak yang sangat sederhana, masing-masing terkait dengan konsep yang mudah dibayangkan. Contoh pengaplikasian the PEG method ini dalam pembelajaran matematika adalah yang pertama itu ada 1 dengan 9. Apabila penjumlahan 1 ditambah 9, 2 ditambah 8 atau DD, 3 dengan 7, 3 ditambah 7 TT, 4 ditambah 6 EE, 5 ditambah 5 LL, maka bilangan yang diawali dengan huruf yang sama jika dijumlahkan selalu menghasilkan 10. S dengan S dijumlahkan D dengan D, T, EE, dan LL. Jadi di sini akan mudah mengingat siswa apabila bilangan yang diawali dengan huruf yang sama jika dijumlahkan selalu menghasilkan 10. Mungkin itu aja penjelasan dari saya kembalikan kepada Mbak Nadila. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang method of Loci dan link method akan dibawakan oleh Mbak Desi. Kepadanya saya persilahkan.
Terima kasih kepada Mbak Nila ya, atas waktu yang tadi diberikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Loci. Metode ini merupakan salah satu prosedur mnemonik yang paling terkenal berasal dari Yunani kuno. Nah, menurut Bower pada tahun 1970 dan Sketcher pada tahun 1996, nama metode Loci ini diambil dari nama perjamuan makan yang dihadiri oleh Simonides. Nah, ketika si Simonides ini menghadiri sebuah perjamuan makan, dia itu dipanggil keluar. Setelah dipanggil keluar, hall atau tempat dari perjamuan makan ini, atapnya itu runtuh, sehingga orang-orang yang berada di sekitar situ meninggal. Nah, hampir semua dari mayat-mayat dari orang yang telah meninggal ini tidak dapat diidentifikasi. Namun, si Simonides ini dapat mengingat orang-orang yang telah meninggal itu tadi berdasarkan letak atau posisi duduk dari orang-orang yang makan di perjamuan tersebut. Nah, metode Loci ini digunakan untuk mempelajari informasi baru, di mana kita itu membayangkan sebuah lokasi, misalnya itu ada rumah atau jalur yang dilalui seseorang ke sekolah. Nah, jalur yang kita pelajari itu, di situ kita mengingat benda-benda yang ada di sekitar jalur itu. Misalkan ini lokasi menuju ke sekolah, kita mengingat benda-benda apa aja sih yang ada pada saat kita menuju ke sekolah itu. Misalnya di jalan ada tong sampah, di jalan itu ada tiang listrik, dan sebagainya. Nah, benda-benda yang ini tadi dapat kita gunakan untuk membantu mengingat. Nah, misalnya seperti di sini kan ada lokasinya itu ruang tamu. Nah, kita ingat apa aja yang ada di ruang tamu itu. Di ruang tamu kan ada sofa, ada meja kopi, ada jendela, ada televisi, dan kursi santai yang ada di ruang tamu itu. Next. Nah, contohnya itu seperti ini. Misal, seorang siswa itu, dia itu harus mengingat nama 5 penyair terkenal. Namanya itu misal Spencer, Keats, Sands, Dickinson, dan Eliot. Nah, lokasinya itu yang dipilih adalah ruang tamu. Jadi, si siswa ini mengingat pertama itu di lokasi ruang tamu ini ada benda apa aja. Yang seperti yang tadi, ada sofa, meja kopi, jendela, televisi, dan si kursi santai. Jadi dia menghubungkan nama 5 penyair ini dengan benda-benda yang ada di ruang tamu itu. Jadi misalnya dia membayangkan di pikirannya itu si penyair pertama, Spencer ini duduk di sofa. Yang kedua, si Keats ini dengan menggunakan sepatu bootsnya, dia itu menyanggahkan kakinya di atas meja kopi. Dan Sands, dia itu melihat keluar jendela. Nah, yang selanjutnya itu Dickinson. Si Dickinson ini mengganti saluran yang ada pada televisi, dan Eliot, dia ini duduk di kursi santai. Seperti itu. Nah, pada saat kita mencoba untuk memanggil ingatan tadi, nah kita kan misalnya udah hafal nih, udah ingat. Nah, pada saat kita mencoba untuk memanggil lagi ingatan ini agar kembali, pikiran kita itu kembali menuju ke lokasinya. Seperti kita mencoba mengingat ini, di kepala pikiran kita itu kita kembali membayangkan lokasi yang ada di ruang tamu dan benda-benda yang ada di situ. Nah, setiap benda-benda yang kita coba ingat ini mengarah kepada si penyair-penyair seperti yang ada di sini tadi. Selanjutnya itu ada link method atau metode seperti menghubungkan. Metode ini sebenarnya paling cocok untuk digunakan untuk mengingat sebuah daftar-daftar hal atau benda, di mana siswa itu menggambarkan di dalam pikirannya itu tentang sebuah item yang akan dia pelajari. Nah, setiap gambar yang dia bayangkan itu dia kaitkan dengan item-item yang selanjutnya yang ada di daftar itu sesuai dengan imajinasi mereka. Next. Nah, contohnya seperti ini. Misal, seorang siswa ini perlu untuk membawa tugasnya. Dia itu ke sekolah perlu membawa tugas, buku catatan lab, buku teks kimia, terus ada kacamata lab, apron lab, dan pensil untuk ke kelas pada besok harinya. Nah, dia ini membayangkan sebuah kejadian atau gambaran nih di kepalanya, di mana si tugas makalahnya ini dia masukkan ke dalam buku catatan lab. Jadi udah ada 2 nih benda yang dia ingat. Pertama, tugas sama buku catatan lab. Setelah itu, si buku catatan lab ini dia masukkan lagi ke dalam buku teks. Dengan kacamata lab itu dia lingkarkan, kayak dicantolin gitu. Nah, habis itu kemudian semua dari si tugas, buku catatan lab, buku teks kimia, sama kacamata lab ini kemudian dijadikan sebuah paket. Kemudian dibungkus dengan menggunakan si apron lab tadi. Nah, ikatan apron lab ini nanti gunanya untuk meliliti pensil hingga membentuk sebuah paket kan. Nah, pada keesokan harinya, apabila si siswa ini ingin mengingat kembali benda-benda yang ingin dia bawa,
dia bisa memikirkan tentang ingatan tentang gambar paket kemarin, begitu. Gambar yang digunakan atau dihayalkan ini apabila interaktif itu memungkinkan siswa untuk mengingat apapun item yang ada di daftar yang mesti mereka ingat, seperti itu. Untuk presentasi selanjutnya saya serahkan ke teman berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu metode stories dan metode first letter method yang akan saya bawakan sendiri. Nah, metode stories atau metode cerita itu ialah salah satu contoh lain dari mnemonik, di mana penggunaan cerita yang dibangun itu dibangun dari daftar-daftar kata untuk diingat. Nah, jadi kata-kata yang akan dipelajari dalam daftar itu disatukan dalam sebuah cerita, sehingga kata-kata yang akan dipelajari itu juga tersorot dalam ceritanya. Next, Mbak. Nah, pada saat mengingat, maka cerita tersebut kan diingat, dan kata-kata yang ada di dalam cerita itu akan diingat kembali saat cerita tersebut kita ingat. Nah, jadi metode cerita ini melibatkan kata penghubung yang akan dipelajari dalam sebuah cerita. Nah, jadi misalnya kita akan mengingat beberapa daftar atau item, nah maka dari daftar item itu kita hubungkan menjadi atau kita bangun kata-kata tersebut menjadi sebuah cerita. Nah, jadi ketika kita mengingat cerita itu, kita akan bisa mengambil poin-poin apa-apa aja yang kita ingat dari daftar atau item yang akan kita bawa. Contohnya, ketika siswa itu ingin diminta untuk misalnya membawa pensil, penggaris, dan gunting, maka untuk dapat membantu siswa mengingat apa-apa saja yang harus dibawa ke sekolah, maka siswa itu dapat menyusun cerita untuk membangun mengingat barang-barang tersebut. Nah, misalnya adik menggambar garis dengan pensil dan penggaris, kemudian memotongnya dengan gunting. Nah, dari cerita ini, ketika dia mengingat cerita ini, nantinya dia akan mengingat bahwa barang-barang yang akan dia bawa itu adalah pensil, penggaris, dan juga gunting. Nah, jadi cerita ini sangat membantu siswa untuk mengingat apa-apa saja sih yang seharusnya mereka ingat jika mereka kesulitan untuk mengingatnya secara terpisah atau diingat secara mandiri satu persatu. Selanjutnya, nah, selain metode stories, ada metode the first letter method. Nah, jadi metode huruf pertama ini tanpa kita sadari itu menjadi salah satu strategi pengkodean mnemonik yang paling sering digunakan secara spontan. Nah, jadi sebenarnya metode ini tuh mirip dengan metode stories, tapi di metode ini kita melibatkan penggunaan huruf pertama dari kata yang akan dipelajari dengan untuk menyusun akronim, kata atau kalimat yang kemudian berfungsi untuk membantu memudahkan mengingat. Selanjutnya, Mbak. Nah, jadi cara untuk metode penggunaan kata pertama ini, penggunaan huruf pertama ini caranya daftar-daftar kata yang akan diingat tersebut dibentuk atas dasar huruf pertamanya dalam sebuah frase atau kelompok kata-kata. Nah, selain itu, singkatan yang dibentuk ini juga bisa berupa kalimat kreatif agar lebih mudah diingat. Nah, mungkin selama ini seperti misalnya kita saat belajar trigonometri, mungkin memang tidak menggunakan huruf pertama, tapi misalkan kita untuk mengingat rumus sinus, itu kan biasanya kita mengingatnya sin demi gitu kan. Nah, jadi penggunaan huruf pertama itu fungsinya sama seperti yang tadi saya sebutkan. Misalnya untuk mengingat sinus itu rumusnya sisi depan per sisi miring itu bisa menggunakan sin demi. Nah, sama seperti ini, hanya saja kita menggunakan huruf pertama dari kata yang dari item-item atau kata-kata yang akan kita ingat. Selanjutnya, Mbak. Nah, selanjutnya the keyword method akan dipaparkan oleh Mbak Raras, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Nadila. Saya lanjutkan terkait dengan keyword method-nya. Untuk keyword method sendiri itu mnemonik
menjadi salah satu kata kunci yang terdiri dari dua tahap terpisah, yaitu tautan akustik dan tautan citra. Nah, tautan akustik itu memerlukan identifikasi kata kunci yang terdengar seperti bagian dari kosakata yang akan dipelajari. Tautan citra itu untuk mengharuskan untuk membayangkan gambaran visual dari kata kunci yang terinteraksi dengan makna kosakata yang akan dipelajari. Kemudian pengkodean materi belajar matematika yang kompleks. Untuk yang pertama yaitu activating prior knowledge. Aktivasi pengetahuan sebelumnya adalah prosedur umum untuk meningkatkan pengkodean informasi baru siswa dengan menghubungkan apa yang mereka ketahui sebelumnya. Kemudian aktivitas ini itu mengarahkan siswa untuk melakukan beberapa hal yang kemudian akan dibantu guru dalam proses membentuk konsep dan teorinya. Jadi mereka berperan aktif dalam mengetahui sesuatu kemudian dibimbing oleh guru. Ini ada contohnya terkait dengan benda yang membawa panas, misalnya di bagian gagang wajan logam, kemudian bagian luar menghadap dinding ruang pada hari yang dingin, dan ujung korek api yang menyala. Nah, siswa kemudian mendiskusikan mengapa beberapa batang dengan cepat menghantarkan panas, sementara coklat panas yang ada dalam cangkir keramik itu nggak panas ketika diminum. Nah, akhirnya guru membantu meringkas apa yang telah mereka pelajari tentang kepadatan, konduksi panas, dan kemudian konsep yang banyak orang dewasa tidak mengerti dengan jelas. Nah, dengan mengaktifkan pengetahuan awal siswa secara hati-hati, dalam contoh ini dapat membantu siswa itu sendiri untuk belajar mengingat konsep yang sulit. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Mbak Nadila. Selanjutnya itu guided questioning akan dibawakan oleh Mbak Ana. Kepadanya saya persilakan. Oke. Berikutnya itu ya questioning, astaga. Atau pertanyaan terarah, atau bisa juga atau sering juga disebut dengan tanya jawab dipandu gitu. Jadi mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang teks atau informasi yang disajikan guru sangat dapat meningkatkan pemahaman, terutama ketika pertanyaan tersebut mendorong siswa untuk memikirkan dan mendiskusikan materi dan cara tertentu, seperti membandingkan dan membedakan, menyimpulkan sebab dan akibat, mengevaluasi ide, menjelaskan, dan membenarkan. Pemahaman mungkin meningkat karena mengajukan dan menjawab pertanyaan semacam itu membantu pelajar membangun hubungan yang terinci dan terintegrasi di antara ide-ide dalam materi, membuat representasi mental mereka lebih tahan lama dan memberikan lebih banyak isyarat untuk diingat. Nah, dalam penelitian oleh King dan rekan-rekannya pada tahun 1994, misalnya siswa diajari prosedur yang berkaitan dengan pertanyaan rekam terarah. Bekerja berpasangan, siswa dilatih baik untuk bertanya dan menjawab pertanyaan spesifik yang mengunggah pikiran tentang materi yang akan dipelajari. Misalnya, apa yang menyebabkan ini, atau apa yang bisa terjadi jika ini, dan bagaimana ini mengikat dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Ketika mereka menggunakan prosedur ini, pembelajaran mereka meningkat secara signifikan. Nah, King dan kawan-kawan pada tahun 1998 juga telah menunjukkan pendekatan untuk menyusun interaksi teman sebaya ini berhasil karena memastikan bahwa mitra melakukan kegiatan kognitif spesifik yang dikenal untuk mempromosikan pembelajaran, seperti berlatih secara lisan, mengakses pengetahuan sebelumnya, membuat koneksi di antara ide-ide, mengelaborasi ide, menilai akurasi tanggapan, dan memantau secara metakognitif. Nah, secara umum, pertanyaan terarah dipandang sebagai pendorong kesimpulan dan penjelasan diri yang membantu peserta didik membuat koneksi baik di dalam maupun di luar teks. Tujuannya adalah pemahaman yang mendalam berdasarkan representasi mental yang terintegrasi dan koheren yang tidak hanya mencakup informasi teks,
tetapi juga hubungan dengan dunia luar. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Nadila. Selanjutnya itu ialah levels of processing yang akan dibawakan oleh Mbak Anggia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai level of processing. Ada 3 di sini. Yang pertama yaitu distinctiveness of encoding atau kekhasan pengkodean. Kekhasan pengkodean menyatakan bahwa daya ingat informasi ditentukan setidaknya sebagian oleh kekhasannya. Dalam serangkaian percobaan, kekhasan didefinisikan oleh kesulitan keputusan yang diperlukan siswa selama pembelajaran. Dengan keputusan yang lebih sulit disamakan dengan pengkodean yang lebih khas. Nah, menurut Jacobi dan teman-temannya menemukan bahwa materi yang membutuhkan keputusan yang lebih sulit pada saat pengkodean diingat lebih baik oleh siswa daripada materi yang membutuhkan keputusan yang tidak terlalu sulit. Hasil dari beberapa studi disimpulkan bahwa ketika siswa membuat keputusan yang lebih kompleks dan sulit selama pengkodean, mereka mengingat konten dengan lebih baik. Contohnya, yaitu ketika siswa diminta membaca dan menguasai bacaan. Bagaimana pengambilan keputusan siswa selama membaca akan mempengaruhi ingatan. Apabila siswa diharuskan untuk membuat keputusan tentang apa yang mereka baca, misalnya seperti diminta membuat kesimpulan atau menyatakan kembali apa yang sudah mereka baca, maka mereka akan mengarah ke ingatan yang lebih besar daripada ketika keputusan tidak diperlukan. Berikutnya, yang kedua yaitu elaboration of processing atau elaborasi pemrosesan. Ide dasar dari elaborasi pemrosesan atau pengolahan adalah bahwa episode memori dikodekan sebagai satu set proposisi yang dapat bervariasi dalam kekayaan dan redundansinya. Pada saat penarikan, hanya sebagian dari proposisi yang diaktifkan. Jadi memori untuk proposisi bergantung pada kemampuan subjek untuk merekonstruksinya dari proposisi yang aktif, di mana kemampuan ini akan bergantung pada kekayaan set asli dan jumlah elaborasi yang dibuat pada saat mereka belajar. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa peningkatan pengkodean informasi siswa seiring dengan memori mereka untuk konten. Pemrosesan yang rumit tidak hanya memproses ulang informasi yang sama, tetapi mengkodekan konten yang sama dengan cara yang berbeda tetapi terkait. Contohnya, berikutnya. Contohnya, dalam penjelasan tentang cara memecahkan jenis masalah tertentu, siswa akan lebih mungkin untuk mengingat penjelasan jika diberikan contoh-contoh yang berbeda daripada jika contoh yang sama hanya disajikan kembali. Kemudian contoh berikutnya yaitu ketika siswa membaca tentang orang terkenal. Kemampuan mereka untuk mengingat informasi tentang orang itu sangat terkait dengan jumlah detail yang diberikan. Berikutnya yang ketiga yaitu transfer appropriate processing atau pemrosesan transfer yang sesuai. Jadi, perbedaan dalam memori adalah hasil dari apa yang terkandung dalam berbagai kode memori semantik dan apakah yang dikodekan cocok atau dapat ditransfer ke konteks pengambilan. Jadi, memori semantik itu yaitu memori yang terkait tentang fakta-fakta. Berikutnya, pemrosesan mendalam berbeda dari pemrosesan dangkal, terutama karena ingatan semantik yang terbentuk dalam pemrosesan mendalam mengandung makna konten yang ditemui siswa, misalnya gagasan utama dalam sebuah paragraf. Pemrosesan transfer yang sesuai menunjukkan bahwa ingatan siswa untuk informasi yang akan dipelajari hampir pasti bersifat semantik. Berikutnya, contohnya, ketika satu kelompok siswa membaca untuk menemukan kata kunci dan kelompok lain membaca untuk dapat menjelaskan isi materi. Dalam perspektif level asli, perbedaan kinerja memori antara kedua kelompok ini adalah hasil dari berbagai jenis kode memori yang dibawa oleh tingkat analisis yang berbeda. Sedangkan menurut pandangan pemrosesan transfer yang sesuai, dinyatakan bahwa kedua kelompok anak membentuk kode memori semantik. Perbedaannya yaitu perbedaan memori itu karena hasil dari isi memori semantik tersebut, di mana untuk kode kelompok kosakata kemungkinan akan berisi beberapa kata saja, sedangkan untuk kelompok penjelasan, kode kelompok penjelasan akan berisi informasi tentang topik bacaan. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami terkait diskusi terkait encoding strategis. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Jika mungkin teman-teman
belum menemukan pertanyaan atau mungkin masih bingung ingin bertanya, saya serahkan kepada kelompok selanjutnya. Kepada kelompok 3 saya persilahkan. Oke, baik. Saya izin share screen dulu ya. Udah terlihat, teman-teman? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada kelompok 3 yang terhormat Ibu Enda Retnawati PhD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi belajar matematika. Yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman semua yang berbahagia dalam perkuliahan sore hari ini. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Isnaini Rizky Boru Butar-Butar, lalu ada Anggun Nurlita, ada Sri Marlisa, dan ada Meiliza Amini. Di sini kami membahas poin yang ketiga, yaitu what is problem solving strategy and how to become an expert problem solver in math, explain using theory of deliberate practice. Nah, di sini kami membuat 2 poin. Yang pertama yang what is problem solving strategy, dan yang kedua yang how to become an expert problem solver in math. Nah, langsung saja yang pertama, what is problem solving strategy. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama dari Thorndike yang mengatakan bahwa pemecahan masalah itu merupakan perilaku coba-coba yang pada akhirnya mengarah kepada solusi. Nah, selanjutnya John Dewey mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah proses sadar dan disengaja yang diatur oleh urutan langkah yang terjadi secara alami. Nah, di John Dewey ini dia menjabarkan ada 5 langkah atau strategi dari problem solving. Yang pertama ada presentation of the problem, atau siswa atau guru mengenali adanya masalah terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan defining the problem atau mengidentifikasi sifat masalah dan mengidentifikasi kendala penting pada solusinya. Terus ada developing hypothesis atau mengembangkan dan mengusulkan solusi-solusi. Selanjutnya ada testing the hypothesis atau menentukan solusi yang paling baik, dan langkah yang terakhir yaitu selecting the best hypothesis atau memilih hipotesis yang terbaik. Nah, di sini menurut Heft tahun 1988, Lovett Anderson 2005, Newell and Menaranda Simon 1972, poin penting dalam problem solving strategi menurut mereka, yang pertama itu adalah the use of a general problem solving procedure atau penggunaan prosedur pemecahan masalah secara umum. Dan yang kedua adalah a high degree of metacognitive monitoring by the problem solver atau pemantauan metakognitif tingkat tinggi oleh pemecah masalah tersebut. Nah, selanjutnya, menurut Bransford and Stein tahun 1984, Harris 1988, dan Prates 2003, di sini dia menjabarkan 5. Di sini tuh lebih mirip ke yang langkah-langkah dari John Dewey. Nah, di sini dia menjabarkan yang pertama ada identifying problem, yang kedua ada representing the problem, yang ketiga ada selecting an appropriate strategy, yang keempat ada implementing the strategy, dan yang terakhir ada evaluating solution. Baiklah. Selanjutnya pada poin how to become an expert problem solver in math and explain using theory of deliberate practice akan disampaikan kepada saudari Meiliza. Kepadanya disilakan. Oke, selanjutnya yang kedua itu how to become an expert problem solver in math, explain using theory of deliberate practice. Di sini ada 7 karakter seorang expert atau pakar. Yang pertama itu pakar hanya unggul di domain mereka sendiri. Terus yang kedua itu ada pakar mengelola informasi dalam satuan besar. Terus yang ketiga itu ada pakar lebih cepat dari pemula.
Terus yang keempat itu ada pakar ahli menyimpan lebih banyak informasi dalam jangka pendek dan memori jangka panjang. Yang kelima itu ada para ahli mewakili masalah pada tingkat yang lebih dalam. Yang keenam itu ada para ahli menghabiskan lebih banyak waktu untuk menganalisis suatu masalah. Terus yang ketujuh itu pakar adalah pemantau yang lebih baik dari pertunjukan mereka. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik dari seorang expert atau pakar, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana sih proses menjadi expert itu oleh Mbak Sri Marlisa. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada Mbak Isnaini. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Kemampuan orang untuk memecahkan masalah biasanya bergantung pada dua faktor penting. Yang pertama, jumlah pengetahuan khusus domain yang dimiliki. Yang kedua, jumlah pengalaman yang dimiliki dalam mencoba memecahkan masalah tingkat tertentu. Dibutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 tahun atau sekitar 10.000 jam untuk mengembangkan keahlian sejati dalam suatu domain tanpa memandang bakat intelektual. Dalam Alexander tahun 2003, Erikson tahun 1996, kemudian Lajoie tahun 2003. Bloom tahun 1985 dalam sebuah studi penting tentang pengembangan bakat di antara anak-anak dan remaja mengidentifikasi 3 tahap. Yang pertama itu ada tahun awal, yaitu keterlibatan yang menyenangkan, biasanya dalam suasana yang sangat mendukung, lingkungan rumah yang kondusif di mana orang tua lebih menekankan motivasi dan usaha daripada kemampuan dari orang tua. Yang kedua ada tahun tengah, mengembangkan keahlian pertama dan menjadi semakin bergantung pada mentor yang sangat terampil. Periode ini menekankan pada mengembangkan latihan yang rutin, kompetisi, dan umpan balik yang baik. Ketiga ada tahun akhir, menemukan seorang guru profesional yang dapat membantu individu mengembangkan keahliannya. Hubungan sesama juga menjadi semakin penting sebagai mengembangkan ahli bertemu satu sama lain di dasar yang sering. Komitmen psikologis total diharapkan dari individu pada tahap ini. Baiklah, sekian dari pemaparan saya kembalikan kepada Mbak Isnaini. Selanjutnya, mengenai deliberate practice model akan dijelaskan oleh Mbak Anggun. Kepadanya disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang deliberate practice model. Itu menurut Erikson dan rekan-rekannya telah melakukan studi tentang peran teori of deliberate practice dalam perolehan keahlian. Yang pertama itu pengembangan keterampilan dan keahlian sangat terkait dengan waktu dan efisiensi latihan yang disengaja. Semakin banyak seseorang berlatih, semakin baik seseorang terlepas dari bakat dan kemampuan awal. Itu menurut Erikson, Roring, dan Nanda Gopal tahun 2007. Yang kedua itu bahwa perbedaan awal disebabkan oleh bakat dan kemampuan, berkurang dari waktu ke waktu sebagai fungsi latihan. Ini berarti bahwa individu yang sangat berbakat kehilangan keunggulan mereka dari waktu ke waktu jika mereka tidak berlatih, dibandingkan dengan individu yang kurang berbakat. Dan yang ketiga itu kualitas. Selain kuantitas, praktik yang berkualitas sangat penting. Praktik yang baik terjadi di bawah bimbingan mentor yang cermat dan terampil, yang membantu ahli yang sedang berkembang menetapkan tujuan dan memantau peningkatannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Isnaini. Baiklah, tadi itulah hasil pemaparan kami mengenai problem solving strategy and how to become an expert problem solver in math. Apakah teman-teman ada yang ingin memberikan saran, masukan? Kami silahkan. Tapi kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Tapi saya akan tunggu. Oh, kayaknya nggak ada. Ya, baiklah. Selanjutnya, atau ada? Nggak ada ya? Ada. Aku mohon izin mau bertanya. Iya, baik. Saudara Fajar. Sebenarnya, mohon maaf kalau misal tidak pertanyaan saya ini tidak berhubungan dengan isi materi, tapi dari tadi kayaknya aku lihat kok ini loh, jadi kayak di paragraf habis itu kutipan nama si A si B tahunnya beda. Paham nggak pertanyaanku? Maksudnya
Nah, contoh yang Erikson dan rekan ini, Erikson 96, 2005, terus Erikson Krampe, tes, Romer 93, terus ada Erikson Ward 2007. Itu maksudnya gimana? Apakah pernyataan itu ada di kesemua buku atau jurnal itu? Atau gimana maksudnya? Terima kasih. Paham nggak, Mbak, pertanyaanku? Oke. Baik, terima kasih Mas Fajar. Mungkin kan di situ tahunnya berbeda-beda ya. Mungkin tuh mereka itu kayak satu ini loh, satu mazhab, apa bahasa lainnya, satu aliran gitu loh, satu aliran gitu. Jadi dimulai dari tahun ini, sepenangkap saya sih begitu. Jadi kayak misalnya dimulai dari Erikson 1996, terus tuh dipakai lagi di pertama kan di 1993 ya, di 1993, lalu kemudian di 1996, kemudian di 2007. Jadi kayak mereka itu dalam satu aliran yang sama menggunakan poin atau materi tersebut gitu sih sepenangkap saya. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa menambahkan gitu. Jadi kan bisa buat sharing kita kan. Begitu Mas Fajar. Oke. Soalnya aku nggak tahu, soalnya kalau setauku itu kalau kita ngutip pernyataan itu cukup satu orang 1 tahun misal. Itu maksudnya dari satu sumber saja, itu kan berarti dari banyak sumber kan. Iya, dari banyak sumber. Kemarin tuh kelompok kami, mau klarifikasi dulu, kelompok kami tuh kan YouTube-nya kan dari buku itu loh, kognitif, the kognitif itu kan. Nah, ya mungkin kami belum ini ngambil di sumber yang terbaru mungkin ya, kan bisa aja gitu. Maksudnya kami tuh ngutipnya dari yang si ahli yang terbaru gitu. Terima kasih gitu. Atau ada yang boleh nambahin? Boleh Mbak Raras. Oke. Gini Mas Fajar, kalau misalkan ada informasi buku atau kutipan yang menginformasikan 2005, 1993 sama 2007 itu biasanya adalah tahun terbit atau pencetakan gitu. Jadi ada pengembangan dalam proses penulisan buku kembali. Seperti itu sih, kurang lebih isinya akan sama. Kayak kita sering pakai buku kualitatif kuantitatif punyanya siapa aku lupa. Nah, itu kan sering banget tuh dari mulai 95 sampai 2012 gitu. Bagus sih. Oke, terima kasih Mbak Raras atas tambahan informasinya. Makasih. Terima kasih Mbak Raras. Oke, berarti kita dapat ilmu sore ini. Khususnya saya yang belum tahu gitu. Tadi kayaknya Mas Ali mau menambahkan apa gitu. Boleh. Mas Ali tadi kayak. Gitu. Oke Mas. Oke, ada lagi teman-teman? Udah. Oke, baiklah. Kita lanjutkan presentasi kita. Saya akhiri dulu dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan, langsung berikan kepada moderator kelompok 4. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk rekan-rekan dari kelompok 3. Kami mohon izin dari kelompok 4 akan melanjutkan tongkat estafet untuk presentasi sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami akan membahas tentang explain intelligence and what is the difference between belief about knowledge and belief about intelligence. Itu tanda tanya. Jadi anggota kelompok 4 itu ada saya sendiri, ada Mbak Ninis, ada Mbak Herlina, Mbak Tista, dan Mr. Merdan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tista. Kepada Mbak Tista, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya menjelaskan tentang pengertian inteligensi. Kecerdasan merupakan sebuah konsep yang bisa diamati, tetapi menjadi hal yang paling sulit untuk didefinisikan. Hal yang terjadi karena inteligensi tergantung pada konteks atau lingkungannya.
Menurut Crow mengemukakan bahwa inteligensi berarti kapasitas umum dari seorang individu yang dapat dilihat pada kesanggupan pikirannya dalam mengatasi tuntutan kebutuhan baru. Keadaan kerohanian secara umum yang dapat disesuaikan dengan problem-problem dan kondisi-kondisi yang baru di dalam kehidupan. Next. Menurut Duseks, kecerdasan dapat didefinisikan melalui dua jalan, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kualitatif, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes inteligensi. Sedangkan secara kualitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu menurut Howard Gardner berpendapat bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Cukup saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya kembalikan lagi ke Kak Herlina. Silakan Kak Herlina. Ya, terima kasih Mas Fajar. Menurut Burt, kecerdasan adalah kemampuan kognitif umum yang dibawa individu sejak lahir. Sedangkan menurut D.O. Hebb dan R.B. Kettle, kecerdasan dibagi dua tipe, yakni tipe A yaitu food intelligence dan tipe B crystallized intelligence. Kecerdasan tipe A yaitu kecerdasan warisan atau kualitas pembawaan pada sistem saraf dasar seseorang. Sedangkan tipe kecerdasan B yaitu kecerdasan yang dibentuk oleh pengalaman belajar dan faktor-faktor alam sekitar, baik fisik maupun masyarakat sosial. Kecerdasan mencakup kemampuan mengumpulkan pengetahuan, belajar, menjadi kreatif, membuat strategi atau pikiran kritis. Hal ini terlihat dari berbagai perilaku, mulai dari reaksi bawaan atau insting sampai tingkatan-tingkatan belajar yang berbeda dan macam-macam dari kesadaran. Jadi, kecerdasan atau intelijensi dapat dipandang sebagai kemampuan dalam memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara efektif pada saat dihadapkan dengan tantangan di dalam kehidupan. Kecerdasan seseorang bersumber dari pengetahuan yang dimilikinya, ditentukan oleh kapasitas memorinya, dan diperoleh melalui proses pelatihan atau pembelajaran. Kecerdasan seseorang tergambar dalam kemampuannya untuk berpersepsi atau kemampuannya untuk berpikir saat menentukan keputusan. Ya, saya serahkan kepada Mas Fajar. Oke, slide selanjutnya. For the next slide, please, Mr. Mirdan to read the text. Ya, terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya minta izin untuk membaca ini di bahasa Inggris karena saya more comfortable ya di bahasa Inggris. Mohon maaf sekali. The knowledge is information that we have acquired and processed through logical inference. Intelligence is an inner ability to utilize the knowledge in the most beneficial way. So the main difference between the knowledge and intelligence is we can and we will obtain knowledge during our lifetime through logical inference. Knowledge is what we have learned. Intelligence is how we use that knowledge. So this is a main difference between, we can say, as a knowledge and the intelligence. Knowledge and information we have obtained it through education or life experience. So we learn the knowledge during our lifetime, even we get older. Intelligence is how we have processed the knowledge, how we use it, or what kind of ability we have to use the knowledge. The definition of knowledge is acquaintance with facts, truths, or principles, and the definition of knowledge is capacity for learning, reasoning, understanding, and similar forms of mental activity. Terima kasih teman-teman semuanya. I will give the stage for Mas Fajar. Terima kasih. Oke, thank you Mr. Mirdan, appreciate it. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Nah, jadi ada studi Skomer, ada seseorang bernama Skomer menunjukkan bahwa orang yang memegang keyakinan yang sangat kompleks tentang pengetahuan yang bervariasi di 4 dimensi yang terpisah, yaitu
Jadi menurut beliau, menurut Skomer ini, setiap manusia itu meyakini di antara empat ini. Jadi yang pertama ada pengetahuan sederhana, jadi mengacu pada keyakinan bahwa pengetahuan itu bersifat diskrit dan tidak ambigu. Yang kedua ada pengetahuan tertentu, berkaitan dengan keyakinan bahwa pengetahuan itu konstan, yakni begitu sesuatu hal itu diyakini benar, maka hal itu tetap benar untuk selama-lamanya. Yang ketiga ada kemampuan tetap, keyakinan bahwa kemampuan seseorang untuk belajar adalah Jadi keyakinan bahwa kemampuan seseorang untuk belajar adalah bawaan dari lahir dan tidak dapat ditingkatkan baik melalui upaya atau penggunaan strategi. Ini menurut pendapat yang ketiga. Jadi ada pendapat yang terakhir yaitu pembelajaran cepat. Maaf, jadi pembelajaran cepat ini mengacu pada keyakinan bahwa pembelajaran terjadi dengan cepat atau tidak sama sekali. Maaf. Selanjutnya ada intelek atau intelijen bahasa Inggrisnya. Merupakan pemahaman secara objektif, terutama mengenai hal-hal abstrak kualitas suatu intelektual orang. Jadi intelektual berpikir berdasarkan fakta dan resiko yang diperhitungkan. Perbedaan antara kecerdasan dan kecerdasan intelek, salah satu arti kemampuan individu untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan dan menerapkannya, sedangkan kecerdasan adalah memahami dan menalar secara objektif hal-hal abstrak untuk membentuk kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan mental untuk menghitung bahan, sementara intelek adalah kapasitas mental untuk bahan. Jadi perbedaan antara kecerdasan dan intelek dan intelijensi saling berkaitan. Intelek sebenarnya telah lama dianggap sebagai cabang kecerdasan. Ini membuat kebanyakan orang menggunakan dua kata yang berartian, namun jelas kedua kata tersebut merujuk pada sifat yang berbeda. Perbedaan yang jelas dapat ditarik antara dua-dua istilah berdasarkan beberapa aspek makna kecerdasan. Kecerdasan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kemampuan individu untuk memperoleh dan kemudian menerapkan keterampilan dan kualitas pengetahuan orang yang cerdas. Dan orang yang cerdas akan terpikat dengan pembicaraan yang mendalam, ingin tahu, berpikir terbuka, dan kadang-kadang penyendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ninis. Kepada Mbak Ninis dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Fajar. Tadi kan telah dijelaskan ya sebelumnya apa itu pengertian dari pengetahuan dan kecerdasan sendiri. Nah, di sini dari kalimatnya tuh kan ada perbedaan gitu. Apa perbedaan pengetahuan dan kecerdasan? Nah, di sini pengetahuan itu tersimpan dalam otak manusia yang tersusun dari pengamatan maupun pengalaman di masa lalu. Berasal dari informasi yang direkam dan disimpan dalam neuron-neuron di dalam otak, sebagaimana database pada sebuah memori komputer. Sedangkan kecerdasan atau intelijen itu kecerdasan seseorang, manusia menggambarkan kemampuan mental seorang untuk menghasilkan atau memperoleh atau mendapatkan, mengintegrasikan pengetahuan yang dimilikinya. Kecerdasan seseorang menentukan kemampuan membuat keputusan atau menentukan kemampuannya untuk bertindak efektif. Nah, untuk referensinya dari Bruning, R. dan Skraw pada tahun 2011, Cognitive Psychology and Instruction. Terus ada dari Daryanto 2006, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, dan Skrumer pada tahun 1994. Saya kembalikan lagi kepada Mas Fajar. Oke, baik, terima kasih penjelasan dari Mbak Ninis, yaitu tadi presentasi dari kami kelompok 4 yang menjelaskan tentang apa itu perbedaan pengetahuan dan intelijen, perbedaan pengetahuan, knowledge, pengetahuan dan kecerdasan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami sangat senang apabila ada yang bertanya. Oh, ternyata Mas Ali sudah mengangkat tangan. Silakan Mas Ali.
Oh, ini aku ini Mas ngambil siapa sih tadi namanya? Skomer di buku yang Cognitive Psychology and Instruction, Mas. Ya, sudah ada di buku. Ya, sorry. Makasih Mas Ali. Ya. Jadi kelompok kami sudah cukup senang karena ya Mas Ali nanya lah. Ya saya harap teman-teman yang lain tuh nanya gitu kan. Saya rasa tidak ada ya, senyum-senyum aja. Ya, kalau begitu terima kasih untuk rekan-rekan kelompok 4. Saya persilahkan kepada kelompok 5. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan kelompok 5. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Ziana Endarunisa, kemudian ada Bu Wiwi Haryanti, ada Mbak Sari Nurlita, ada Mbak Aulivia Pramono, dan ada Mbak Ledistria Florencia Purba. Yang kami diskusikan adalah mengenai poin 5, yaitu we all know that being growth mindset is better than a fixed mindset, but where and what is the evidence? Atau kita semua tahu bahwa mindset berkembang itu lebih baik daripada mindset tetap. Tapi kenapa dan apa buktinya? Nah, kami akan mencoba untuk mendiskusikan ini. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yaitu mengenai apa itu growth mindset yang mungkin teman-teman juga udah sering mendengar ya, karena growth mindset ini adalah sebuah isu yang mulai berkembang saat ini gitu. Kemudian nanti apa itu mengenai fixed mindset atau mindset tetap, kemudian bagaimana cara mengembangkan pola pikir siswa dengan pola pikir growth mindset maupun fixed mindset. Nah, dalam duet tahun 1999 bahwa mindset atau pola pikir berkembang adalah mereka atau siswa yang percaya bahwa kecerdasan itu adalah sifat yang dapat diubah, yang dapat mereka tingkatkan dengan usaha dan bimbingan, dan siswa yang memiliki pola pikir berkembang lebih mungkin untuk mengambil tugas-tugas yang menantang dan bertahan melalui tantangan dengan mencoba strategi baru atau meningkatkan usaha, akhirnya mencapai keberhasilan akademik yang lebih besar. Jadi istilah mengenai growth mindset dan fixed mindset ini pertama kali dikenalkan oleh Dweck, yaitu seorang peneliti di Universitas Stanford. Nah, kemudian di dalam buku Cognitive Psychology and Instruction, menurut Roger mengatakan bahwa orang-orang yang memegang keyakinan tertentu tentang perubahan kecerdasan lebih mungkin untuk bertahan ketika menghadapi kesulitan, dan mereka memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang pasti hanya dalam konteks tertentu. Lebih mungkin untuk terlibat dalam keterampilan penalaran daripada mereka yang memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang benar-benar pasti. Ini disampaikan oleh Bruning dan kawan-kawan pada tahun 1999. Jadi intinya growth mindset ini adalah orang yang berpikiran dengan growth mindset, dia akan berani untuk mencoba hal-hal baru, mencoba tantangan, dan tidak takut akan suatu kegagalan yang akan nanti dia peroleh, karena dia beranggapan bahwa kegagalan itu adalah suatu proses di dalam meraih kesuksesan. Kemudian oleh Eduardo Briseno, seorang co-founder dan CEO dari Mindset Work, itu juga mengatakan bahwa kunci dari sebuah kesuksesan itu tidak cukup dari adanya bakat, kemudian ketabahan atau kekuatan, tapi juga perlu adanya growth mindset. Nah, ini elemen terpentingnya bahkan adalah growth mindset, karena kalau kita hanya berfokus pada bakat, kemudian kita berfokus pada ketabahan atau kekuatan, kemudian usaha keras, tapi kalau kita tidak punya mindset berkembang atau growth mindset, ini juga akan mempengaruhi seberapa besar kesuksesan yang akan kita peroleh. Kemudian mengenai fixed mindset yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Namun, siswa yang memiliki mindset atau pola pikir tetap atau fixed mindset itu adalah siswa yang percaya bahwa kecerdasan adalah sifat yang stabil
dan tidak dapat diubah dan cenderung menafsirkan perjuangan atau kegagalan sebagai indikasi bahwa mereka tidak mampu secara intelektual untuk berhasil. Nah, dengan demikian, siswa dengan mindset tetap atau fixed mindset itu cenderung menghindari tantangan atau berhenti ketika menghadapi tantangan dan akhirnya akan mencapai keberhasilan akademik yang kurang. Ini menurut Dweck tahun 1969, Smiley, Budita, Chung, Dubon, dan Chang tahun 2016. Sehingga mindset atau pola pikir berkembang atau growth mindset itu mempengaruhi keberhasilan siswa yang ditinjau dari sikap, keyakinan, dan nilai-nilai atau disebut faktor non-kognitif. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Ledistria, silakan. Ya baik, terima kasih Bu Wiwi. Baik, saya di sini akan menjelaskan menurut Dweck dan kawan-kawan 2015 menemukan bahwa pola pikir siswa, bagaimana mereka memandang kemampuan mereka, memainkan peran kunci dalam motivasi dan pencapaian mereka. Dan ditemukan bahwa jika Dweck dan kawan-kawan mengubah pola pikir siswa, maka dapat meningkatkan prestasi mereka. Lebih tepatnya, siswa yang percaya bahwa kecerdasannya dapat dikembangkan atau a growth mindset, mengungguli mereka yang percaya bahwa kecerdasannya tetap atau a fixed mindset. Dan ketika siswa belajar melalui program terstruktur, bahwa mereka dapat menumbuhkan otak mereka dan menghilangkan kemampuan intelektual mereka. Mereka melakukannya dengan lebih baik. Nah, kemudian akhirnya ditemukan bahwa membuat anak-anak fokus pada proses yang mengarah pada pembelajaran atau seperti kerja keras atau juga mencoba strategi baru sehingga dapat menumbuhkan mindset. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sari. Dweck memaparkan mengenai bagaimana mendorong siswa dengan pola growth mindset dan fixed mindset sebagai dalam tabel berikut. Growth mindset, apa yang harus dikatakan? Ketika Anda belajar bagaimana cara baru dari menyelesaikan masalah, itu menumbuhkan otak matematikamu. Untuk fixed mindset-nya, apa yang tidak boleh dikatakan, itu tidak semua orang pandai matematika, lakukan saja yang terbaik. Pikiran apa yang harus dikatakan jika Anda mendapati diri Anda berkata, saya bukan orang matematika, cukup katakan belum ke akhir kalimatnya. Untuk fixed mindset-nya, tidak apa-apa, mungkin matematika bukan salah satu kekuatan Anda. Growth mindset, perasaan matematika yang sulit adalah perasaan otak Anda yang tumbuh. Untuk fixed mindset-nya, jangan khawatir, kamu akan mendapatkannya jika kamu terus mencoba. Jika siswa menggunakan strategi yang salah, usahakan mereka mungkin tidak berhasil. Plus, mereka mungkin merasa sangat tidak kompeten jika usaha mereka sia-sia. Untuk growth mindset, intinya bukan untuk mendapatkan semuanya segera. Intinya adalah untuk menumbuhkan pemahaman Anda selangkah demi selangkah. Apa yang bisa kamu coba selanjutnya? Untuk fixed mindset, usaha besar Anda mencoba yang terbaik. Jangan menerima kinerja yang kurang optimal dari siswa Anda. Adapun bukti yang relevan, seperti pola pikir siswa mempengaruhi berbagai faktor non-kognitif lainnya, seperti jenis tujuan yang ditetapkan siswa dalam Dweck dan Leggett tahun 1988, Hoyer and Odell tahun 2008. Bagaimana siswa menghubungkan keberhasilan dan perjuangan mereka dalam Dweck tahun 1999, Smiley dan kawan-kawan tahun 2016, dan bagaimana mereka mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam Heine dan kawan-kawan tahun 2001. Mengingat pengaruh pola pikir yang luas, penting untuk memahami bagaimana dan mengapa pola pikir siswa berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ledis Triana. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, jadi bukti lain dari Grow Mindset and Fixed Mindset ini kami dapatkan juga pada Bismart di YouTube yang sudah diberikan Ibu dengan judul The Power of Belief, Mindset and Success yang dibawakan oleh Eduardo Briseno, bahwa dalam pemaparannya bahwa Grow Mindset lebih baik dari Fixed Mindset, bahwa diambil suatu contoh seorang master catur internasional sekaligus aktor dari film Searching for Bobby Fischer bernama Josh Waitzkin. Saat dia berusia 21 tahun, dia mengambil tantangan baru untuk menjadi seniman bela diri. Menurut Josh, dia telah belajar bagaimana caranya bertumbuh dan berhasil, sehingga ya tetap terapkan cara yang telah yang dilakukan sebelumnya untuk bidang lainnya. Nah, dia telah terbiasa untuk selalu bekerja keras, bangkit, dan ketika memperoleh kegagalan, ia beberapa kali juga sering terjadi persendian pada persendiannya patah, tetapi dengan cara tersebut ia mampu berhasil dalam bidang lainnya, yaitu dengan bekerja keras, dan ia mampu menjadi seniman bela diri yang hebat dan memenangkan kedua kejuaraan dunia. Josh selalu menghindari pemikiran bahwa dia adalah orang istimewa, pintar dari orang lain, dan memiliki bakat yang luar biasa. Nah, yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ledis. Mungkin sinyal di Mbak Ledis ada gangguan karena tadi katanya mati lampu dan hujan petir seperti itu. Jadi ini saya tambahkan tadi menyambung dari presentasinya Mbak Ledis. Josh itu mengatakan bahwa saat kita percaya bahwa kesuksesan ditentukan oleh suatu bakat tertentu atau kemampuan yang telah melekat di dalam dirinya, maka hal tersebut akan membuat kita rapuh dan mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Jadi itu adalah suatu bukti bahwa growth mindset itu lebih baik daripada fixed mindset. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau mengkritik, kami silakan. Terima kasih dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, siap Mas Ali. Ya, terima kasih Mas Ali atas pertanyaannya. Tadi ini ya, terkait dengan penelitian Dweck pada tahun 1999. Seperti apa penelitiannya gitu ya?
Oh ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi dulu dari teman-teman kelompok 5. Bu Wiwi. Jadi memang ini kan artikel kami sudah mendapatkan artikel asli dari Duet sendiri mengenai penelitian mengenai growth mindset seperti itu. Mungkin artikelnya bisa di-share screen kan Bu Wiwi, karena Bu Wiwi yang menemukan artikelnya. Jadi karena saya belum membaca secara keseluruhan, tetapi apa ya, ada satu kata yang saya ingat dari artikel itu di akhir bahwa apa ya, si Dweck itu masih mengembangkan secara terus-menerus seperti itu, bagaimana mengembangkan growth mindset, karena beliau sendiri pun juga masih dalam tahap proses growth mindset seperti itu. Gimana Bu Wiwi, mau menambahkan atau teman-teman yang lain, Mbak Sari atau Mbak Olive? Ali, karena kan itu tuh awal tahun ada pengertian growth mindset dan fixed mindset itu kan yang awal itu tahun 1999, kemudian dikembangkan lagi yang terakhir itu tahun 2015 gitu. Jadi memang di tahun-tahun sekarang ini lagi dikembangkan lagi seperti itu. Jadi memang dulu hanya sekedar isu, kemudian daripada fixed mindset atau mempengaruhi kesuksesan seseorang. Ini adalah penelitiannya Dweck. Jadi dia itu merevisi pendapatnya yang dulu. Dulu itu dia pernah melakukan penelitian bahwa mungkin waktu penelitian itu tidak apa ya, tidak mungkin ada banyak apa ya, ada banyak masukan dan ternyata teman-temannya si Dweck ini bersama Dweck melakukan penelitian baru sehingga dia menemukan bahwa ternyata kalau seandainya siswa itu diberikan perlakuan dengan growth mindset, itu dia akan lebih berkembang dibandingkan siswa yang fixed mindset. Tapi bukan berarti itu hanya, maksudnya growth mindset itu bukan karena orang yang usaha terus itu bukan semata-mata seperti itu ya. Bukan semata-mata kalau orang yang usaha terus pasti nanti apa sih namanya, pasti berhasil begitu, tapi juga lebih apa ya, memahamkan bahwa kalau siswa itu punya pemikiran growth mindset itu pasti dia akan punya strategi-strategi baru, misalnya dia belum berhasil, dia punya strategi baru untuk berhasil begitu. Itu intinya. Ini adalah penelitiannya, penelitian terbaru, jadi dia merevisi apa yang dulu pernah dia teliti gitu, sehingga kan waktu itu tuh ada banyak kritik gitu loh, terus dia merevisi apa yang dia teliti gitu. Ini nah ini
ini adalah sumber dari Dweck sendiri. Itu saja, terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya Mas Ali atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Ini masih ada sekitar 14 menit lagi. Tadi kan Mungkin saya mau bertanya Oh iya. Mbak. 4 menit atau 14? Oh, 4 menit. Terakhir 4 17.10 atau 17.00? 17.10. 17.30 kali. Iya, kamu aja Is sampai 17.30 Is. Maksudnya masuknya 15.30 tadi maksudnya. Sorry. Mungkin sedikit aja. Nah, kan tadi membahas tentang fixed mindset dan growth mindset. Nah, apakah memungkinkan seseorang dengan fixed mindset itu berubah atau mindset itu berubah menjadi growth mindset, tapi hanya didasarkan pada faktor dari dalam diri sendiri, maksudnya tidak ada faktor eksternal atau dorongan atau motivasi dari luar yang memungkinkan seseorang itu berubah dari fixed mindset ke growth mindset. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nadila. Izin menjawab ya. Jadi tadi kan apakah orang dengan fixed mindset memungkinkan untuk menjadi pemikiran growth mindset dengan tanpa adanya motivasi dan dukungan dari luar seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya memang segala sebenarnya motivasi terbesar kita untuk sukses atau semangat kita terbesar itu memang pada dasarnya lahir itu dari diri sendiri gitu. Jadi kalau misalkan orang lain berusaha untuk ayo semangat, tapi kalau dalam diri sendiri itu tidak ada kekuatan atau tidak ada keinginan untuk semangat, ya kita nggak bisa semangat. Kemudian biasanya kalau kita mengikuti seminar motivasi atau yang lainnya, mungkin saat kita mengikuti seminar kita merasa sangat semangat, tapi ketika kita keluar dari ruang seminar tuh tiba-tiba apa yang tadi kita sudah rencanakan, kita susun untuk menuju kesuksesan tiba-tiba hilang lagi. Nah, itu kan berarti asupan-asupan itu hanya ada sementara, tetapi kunci atau kunci utamanya adalah pada diri kita sendiri. Nah, apakah mungkin orang yang fixed mindset bisa berubah jadi growth mindset? Ya, itu sangat mungkin karena kan itu didasarkan pada pemikiran. Orang dengan fixed mindset itu kan berpikir bahwa kesuksesan itu adalah lahir dari bakat. Nah, ketika orang yang fixed mindset itu merasa bahwa dirinya sudah memiliki bakat, jadi dia berpikir bahwa misalkan saya punya bakat bulu tangkis, maka kesuksesan saya ada di bulu tangkis. Nah, tapi kalau dia tidak mengembangkan bulu tangkis itu, hanya saya kan bakat, maka saya nggak perlu latihan, berarti saya bisa untuk sukses. Nah, itu kan berarti fixed mindset-nya dia dalam kategori yang bahwa dia sudah punya bakat, dia tidak perlu latihan. Nah, dia harus mungkin kalau dia mengalami kegagalan, kok saya gagal ya, terus kemudian dievaluasi lagi, karena kemarin saya kurang latihan. Nah, itu dia merubah mindset dia lagi, bahwa berarti bakat itu tidak perlu, kalau bahwa bakat itu tidak akan berfungsi dengan baik kalau tidak dilatih dengan baik juga. Kemudian dia berkembang lagi bahwa seperti yang contoh tadi yang seorang catur internasional James Watkins itu kan juga dia adalah seorang seniman di catur, kemudian dia memperoleh tantangan baru untuk menjadi seniman bela diri. Nah, dia menggunakan caranya itu, cara-cara saat dia gagal itu bagaimana, kemudian saat dia jatuh itu bagaimana, dia terapkan lagi di hal-hal baru yang memang awalnya dia mengalami kegagalan gitu, tapi dia berpikir bahwa tidak apa-apa gagal gitu, jadi saya harus mencoba lagi. Nah,
pikiran-pikiran yang tadinya fixed mindset, kemudian memperoleh kegagalan, dia sadar itu lama-lama bisa menjadi growth mindset. Kan tadi juga sudah ada penelitian dari Dweck yang mengatakan bagaimana sih pola pikir orang dengan growth mindset, dengan fixed mindset, apa yang boleh kita katakan dengan orang yang fixed mindset, apa yang tidak boleh kita katakan, seperti itu. Jadi ya, mungkin dari pengalaman-pengalaman yang dialami dari orang fixed mindset, kemudian dia mau mengubah pola pikirnya, itu akan bisa lama-kelamaan menjadi growth mindset. Kemudian tidak selalu berpikir bahwa bakat itu adalah kunci utama untuk sukses. Saya juga pernah membaca dari buku Grit, judulnya Grit, ini mengenai ketabahan gitu. Jadi ada buku ini menceritakan bagaimana sih kekuatan kita saat kita mengalami kegagalan, kemudian apakah bakat itu menentukan kesuksesan seseorang. Nah, ternyata kalau di buku Grit itu yang menentukan kesuksesan itu adalah bukan bakat, tetapi adalah ketabahan gitu, atau kekuatan di dalam diri sendiri. Nah, ternyata ada lagi yang lebih penting, yaitu mengenai growth mindset. Jadi harus ada selalu pendukung. Selain kita menjadi orang yang tabah, kita juga harus memiliki pola pikir yang berkembang, seperti itu, Mbak Nadila. Apakah cukup menjawab atau masih ada yang kurang? Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Cukup, Mbak. Ya, dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Mas Ali.